Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Udiati Maliha. NIM saya 4112111037. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban UAS saya dari mata kuliah pengenalan Big Data. Yang pertama, tentukan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini dan jelaskan langkah-langkah penerapan metode tersebut dalam konteks analisis Big Data di perguruan tinggi. Dalam studi kasus mengenai implementasi Big Data analisis untuk pengambilan keputusan di perguruan tinggi, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu PySpark dan Kamin Clustering. Langkah-langkah penerapan metode ini dimulai dengan cara mengidentifikasi data yang relevan dari berbagai kampus, termasuk analitik pembelajaran dan kinerja akademik. Kemudian data yang digunakan itu berasal dari dataset publik UCI Machine Learning yang terdiri dari 33 variabel, di mana 4 variabel itu dipilih untuk mengukur kinerja mahasiswa. Setelah itu maka dilakukan proses analisis, di mana proses analisis ini menggunakan Apache Spark dengan memanfaatkan PySpark untuk mengelola big data secara efisien. Setelah data tersebut diproses, maka dilakukan processing yang mencakup pembersihan data untuk menghapus entry yang tidak relevan. Kemudian Kamin clustering diterapkan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kinerja mereka, sehingga menghasilkan 5 klaster yang menunjukkan beberapa variasi kinerja. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi perguruan tinggi dalam mengambil keputusan strategi terkait intervensi akademik dan program pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan mahasiswa. Yang kedua, dalam analisis data menggunakan PySpark dan Kamin Clustering, ada beberapa perangkat lunak yang diperlukan. Yang pertama ada Apache Spark. Apache Spark ini yaitu framework open source yang fungsinya itu untuk pemrosesan data besar secara cepat dan efisien, sehingga memungkinkan untuk pemrosesan data dalam mode batch and real time. Yang kedua ada PySpark. PySpark ini antarmuka Python yang memudahkan manipulasi dan analisis data besar dengan sintak yang lebih sederhana. Yang ketiga ada Python. Python adalah bahasa pemrograman digunakan untuk scripting dan analisis data yang digunakan juga untuk pengolahan data seperti Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Kemudian ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini adalah lingkungan interaktif yang memungkinkan pengguna menulis dan menjalankan kode Python secara langsung. Yang kelima ada Hedapp. Hedapp ini jika diperlukan. Hedapp ini adalah sistem penyimpanan terdistribusi di mana Hedapp ini digunakan untuk menyimpan dataset besar sebelum diproses dengan Spark. Setiap perangkat lunak di atas mendukung pengolahan data dan analisis data dengan cara yang berbeda. Apache Spark dan PySpark memberikan kemampuan pemrosesan paralel, sedangkan Python menawarkan fleksibilitas dalam scripting dan analisis. Jupyter Notebook menyediakan platform interaktif, dan Hedapp memungkinkan penyimpanan terdistribusi yang efisien. Yang ketiga, jelaskan metode data processing yang diperlukan sebelum penerapan clustering. Dalam analisis data menggunakan PySpark dan Kamin Clustering, ada beberapa metode yang digunakan yang mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembersihan data. Pembersihan data ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghapus entry yang tidak relevan. Kemudian dilakukannya itu normalisasi, di mana normalisasi ini sangat diperlukan untuk menyamakan skala variabel. Kemudian setelah normalisasi ada transportasi. Transformasi ini dilakukan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi format numerik melalui teknik seperti one-hot encoding. Jika dataset memiliki banyak variabel, pengurangan dimensi seperti Principal Component Analysis atau PCI dapat diterapkan untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Sehingga langkah-langkah ini dapat memastikan bahwa data siap untuk diterapkan dan algoritma K-means clustering dapat menghasilkan analisis yang lebih relevan dalam konteks pengambilan keputusan. Yang keempat ada perangkat lunak yang digunakan untuk analisis big data. Yang pertama ada Apache Spark. Apache Spark ini digunakan untuk pengolahan data secara efisien dan cepat. Kemudian yang kedua ada PySpark. PySpark ini digunakan untuk memudahkan penggunaan Spark dengan sintak Python. Yang ketiga ada Python. Python digunakan untuk analisis dan visualisasi data.
Nomor 5, jelaskan alasan mengapa Kmin clustering dipilih sebagai metode clustering dan bagaimana hal itu diterapkan pada data mahasiswa. Kmin dipilih karena kemampuannya itu dalam mengelompokkan data berdasarkan jarak, sehingga hal ini cocok untuk analisis kinerja mahasiswa. Sehingga diterapkannya itu dengan cara menghitung senteroid dari setiap klaster untuk menentukan kelompok mahasiswa. Yang keenam, alat visualisasi dan penggunaan hasil clustering. Alat visualisasi yang digunakan yaitu Tableau atau Matplotlib. Dan hasil clustering dari K-means yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan yang mendalam, yaitu dengan cara mengidentifikasi kelompok mahasiswa dengan kinerja rendah. Institusi dapat merancang program intervensi yang tepat seperti bimbingan akademik atau pelatihan keterampilan, sehingga analisis klaster dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sehingga hasil clustering itu tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja saat ini, tetapi juga dapat mendukung perencanaan strategis untuk meningkatkan keberhasilan akademik di perguruan tinggi. Tadi kasus nomor 2, yang pertama, jelaskan mengapa data warehouse dapat digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data transaksi nasabah bank. Apa saja keuntungan menggunakan teknologi data warehouse untuk pengelolaan data dan transaksi di bank? Data warehouse digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data transaksi di bank itu karena kemampuannya dalam mengelola data terstruktur dan lebih besar dapat digunakan secara efisien. Teknologi ini dirancang untuk mendukung analisis yang kompleks dan memberikan akses cepat ke informasi yang diperlukan. Keuntungan utama dari data warehouse ini yang pertama, dapat digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Kemudian bisa juga digunakan sebagai query SQL yang mudah dipahami, kemudian mempermudah pengguna dalam mendapatkan wawasan dari data yang ada. Dan keuntungan lainnya yaitu dapat melakukan analisis historis yang memungkinkan bank melacak pola transaksi dari waktu ke waktu, serta mendukung analisis prediktif untuk memprediksi laku nasabah di masa depan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan dua teknologi data warehouse yang dapat digunakan untuk menyimpan data transaksi nasabah secara efisien. Jelaskan peran masing-masing teknologi tersebut dalam mempermudah proses analisis data. Teknologi yang pertama itu ada Amazon Redshift. Amazon Redshift ini adalah layanan data warehouse yang tujuannya itu untuk analisis data besar dengan performa tinggi. Redshift ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam jumlah secara besar dan cepat, serta menunggu analisis kompleks dengan menggunakan SQL. Yang kedua ada Snowflake. Snowflake adalah platform data warehouse berbasis code yang menawarkan permisahan antara penyimpanan dan komputisasi, sehingga hal tersebut memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan tanpa downtime. Peran dari Amazon Redshift ini menawarkan performa tinggi untuk analisis data besar dengan arsitektur kolumnar, memudahkan bank dalam menjalankan query SQL untuk mendapatkan wawasan dari data transaksi, sedangkan Snowflake ini memiliki arsitektur yang memisahkan penyimpanan dan komputasi, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan kapasitas serta mendukung berbagai format termasuk semi-structured sehingga mempermudah analisis. Yang ketiga, mengapa teknologi big data seperti Hadoop lebih cocok digunakan untuk analisis data, dan sebutkan dua alasan utama mendasari Hadoop untuk pengolahan data besar. Teknologi big data seperti Hadoop itu lebih cocok digunakan untuk analisis dan transaksi dibandingkan dengan tradisional itu karena memiliki alasan. Yang pertama itu, Hadoop dapat menangani volume data yang sangat besar dan terdistribusi, sehingga hal tersebut dapat mengelola dan menganalisis data transaksi dalam jumlah besar tanpa batasan kapasitas. Yang kedua itu, Hadoop itu dirancang untuk memproses berbagai jenis data, termasuk data tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sehingga hal tersebut memberikan fleksibilitas lebih dalam pengolahan data yang beragam seperti informasi transaksi yang kompleks. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana teknologi ini bekerja dalam pengolahan dan analisis data transaksi nasabah bank, serta apa saja manfaat yang dihasilkan dalam proses analisis tersebut.
HEDAP dan Materodis ini digunakan untuk menganalisis data transaksi nasabah bank dengan cara yang efisien. HEDAP itu menyimpan data yang memungkinkan penyimpanannya itu besar dan terdistribusi. Sedangkan itu Meprodas memiliki dua tahap. Yang pertama ada tahap MAP. Tahap map ini dibagi menjadi potongan kecil dan memprosesnya secara paralel. Yang kedua ada tahap redas. Tahap redas ini menggabungkan hasil untuk menghasilkan output akhir seperti total transaksi. Kemudian manfaat dari penggunaan head dan MapRedas ini untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data yang besar, kemudian kemampuan analisis real time dan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis data. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.